فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Dia menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan pahala, serta mendorong kita untuk melakukannya dan memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Gemar berbuat baik dan beramal saleh adalah salah satu ciri dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala melekatkan sifat gemar berbuat baik dan beramal saleh kepada orang yang bertakwa di dalam banyak firman-Nya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang menjaga hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Dan Allah juga mensifati orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang menjaga diri mereka dari berbuat dosa dan maksiat. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Marilah kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar berbuat baik dan beramal saleh. Berhati-hati dan tidak terlena akan kenikmatan dunia yang sementara ini. Jikalau sekiranya kenikmatan yang ada pada dunia ini kekal, maka para nabilah yang berhak mendapatkannya. Namun kenikmatan yang ada pada dunia ini akan segera sirna. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa juga merupakan sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa merupakan tabir yang melindungi seorang hamba dari mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya
Karena orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Mereka senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Senantiasa bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadap nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah juga menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan dan akan dibalas dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muttaqin atau orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin menggapai derajat takwa, maka terlebih dahulu dia harus paham apa itu takwa. Dalam hal ini, Talaq bin Habib mendefinisikan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, serta engkau takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali radhiyallahu anhu juga karena ditanya apa itu takwa, beliau pun menjawab, hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yakni yang pertama, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha Agung. Yang kedua, beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa merasa cukup dan ridha terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun nikmat sedikit. Dan yang keempat, senantiasa mempersiapkan bekal menghadap kematian dan berjumpa dengannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, timbul pula beberapa pertanyaan. Bekal apakah yang paling kita butuhkan untuk selamat menuju alam yang abadi? Siapakah teman kita di alam kubur yang menemani dalam kesedihan kita? Apakah yang dapat mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dari itu semua adalah ketakwaan dan amal soleh kita selama kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mentadaburi Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui bahwasannya takwa adalah sumber utama diraihnya semua kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan kelak di akhirat. Dan ia juga akan mengetahui bahwasannya takwa adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan seorang mukmin. Sebab dilapangkannya kesusahan-kesusahan dunia maupun kesusahan-kesusahan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Sebagian salaf menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang mencakup isi kandungan Al-Quran, sebab ia mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan jalan keluar dari apa-apa yang menimpa mereka, baik itu dari musibah-musibahnya di dunia maupun kesusahan-kesusahan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara buah takwa yang didapatkan oleh seorang mukmin adalah ia akan memperoleh hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ia juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak buah takwa lainnya yang ia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya takwa yang sempurna adalah seorang hamba bertakwa kepada Rabb-Nya, bahkan sampai pada perkara-perkara yang kecil. Ia bahkan meninggalkan hal-hal mubah karena takut hal tersebut akan menjerumuskannya kepada perkara yang haram. Ibarat bagi seseorang yang berjalan di atas muka bumi, duri yang kecil dapat membuatnya waspada melihat semua benda di sekitarnya. Jangan sampai duri yang kecil itu dapat mencelakainya. Begitulah perumpamaan seorang muttaqin melihat perkara-perkara yang kecil, karena kerikil yang dikumpulkan akan menjadi gunung yang tinggi menjulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, sebagaimana ia juga merupakan wasiat dari para nabi dan rasul kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 161. Kadzabat qaumu lutinil mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Kaum Lut telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam keadaan sendiri maupun di dalam keramaian, saat bersama istri maupun saat berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke jalannya yang lurus di dunia maupun kelak di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa merupakan sebaik-baiknya pakaian yang kita kenakan dan sebaik-baiknya bekal yang kita persiapkan. Takwa juga merupakan wasilah terbaik kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak keutamaan dari buah takwa ini.
Takwa merupakan sebab dibukakannya pintu kesulitan yang menimpa seorang hamba, jalan keluar dari segala macam urusan dan kesusahan, sebab keselamatan dari keburukan dan azab, dan menghapus dosa, meninggikan derajat seorang hamba, dan kunci sukses untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan sebab diturunkannya pertolongan dari Rabb pemilik langit, sebab memperoleh rahmat Allah dan kemuliaan darinya, sebab keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan sebab diterimanya amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri Ana dan jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.